everybody, balik lagi sama Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Sekarang kita bakal nyobain new set of tools dari Hario. Jadi Hario kerjasama bareng Pete Licata. Itu dia 2013 World Barista Champion. Shout out Pete Licata. Kebetulan I had the privilege to meet him personally di WBC Boston tahun 2019. Cool guy. And obviously dia ngerti dia ngomongin apa, apalagi kalau tentang kopi. Jadi salah satu dari produk yang dia punya adalah si V60 Drip Assist Set. Jadi set yang ada drippernya, plastik dripper, ada attachmentnya di atas bisa dilepas. Itu dari plastik juga. Itu untuk mengatur water flow. Jadi kalau dilihat nih ada dua bagian untuk lubang, yang di tengah itu ada 3 lubang, yang di bagian bawah itu ada 10. Jadi dia akan membantu kita mengatur water flow kita. Kalau di tengah lebih cepat, sekitar 8,5 gram per second, yang di zone 2 nya yang di luar itu sekitar 6 gram of water per second, kalau nggak salah 6 gram. Yang itu sebenarnya lumayan cepat. Jadi biasanya kalau speed pouring gua itu sekitar 5 gram per second, ini itu dia lebih cepat. Jadi kalau menurut Pete Licata, kita bisa mengatur water flow kita mau cepat atau lambat. Itu satu. Kedua, itu juga akan membantu kita untuk mempunyai arus air yang tempatnya sama. Jadi kita nggak agitasi secara nggak sengaja atau tidak terkontrol. Jadi menggunakan ini itu bisa dikontrol jauh lebih bagus. Kalau menurut guide-nya, menurut manualnya, kita mulai dengan blooming di tengah yang lebih cepat. Habis itu di pulse pour kita menggunakan yang di luar. Cuman gue udah nyoba itu, tapi agak kurang apa ya, dari style yang biasanya gue pakai itu agak kurang pas. Jadi the good thing about this is you can actually suka-suka lah di tailor sesuai dengan yang kalian biasa lakuin. Jadi kita bisa ngikutin guide-nya atau kita bisa ngikutin yang biasanya kita pakai. Oke, jadi sekarang kita akan coba bikin kopi. Kalau lihat sini, it's very cool. Ini Hario V60 O2, tapi ada apanya ya? Dia kalau ditaruh di sini nih bisa pas sama si attachmentnya. Oke, jadi kita akan pakai paper filter yang ada di dalamnya. There we go. Taruh. Oke, yang perlu diperhatiin untuk kalau misalnya kita menggunakan drip assist ini adalah satu, materialnya adalah plastik. Kedua, dia akan mempunyai travel time, atau si air kita akan mempunyai travel time yang lama dari atas sampai kena ke kopi di bawah, dan juga kehilangan lumayan banyak panas dari atas sampai bawah. Oleh karena itu, disarankan untuk naikin temperatur kita sekitar 2-3 derajat Celcius di atas yang kita sebenarnya mau. Jadi kalau misalnya kita mau brew dengan 93 derajat Celcius, ada baiknya kita pakai 95 derajat sebagai actual waternya. Jadi begitu kena ini sampai ke bawah, dia jadi 93. Ini rough guide aja, tergantung kalian misalnya kalau di ruangan AC yang dingin mungkin lebih dari 2-3 derajat, tapi secara rough guideline itu udah oke. Oke, jadi seperti biasa kita panasin dan bersihin si paper filter. Oke, kita pakai 30 gram kopi. Ini kopinya dari Lisa and Leo Organic Coffee Farm di Simalungun, Sumatera Utara. Prosesnya wet how. Jadi kita pakai suhu air
93, tapi karena tadi faktor akan turun temperaturnya, jadi ini gue set di 95. Oke, seperti biasa kita bikin sarang burungnya. Habis itu kita taruh ini di atas, pastikan dia nggak miring. Nah, kemarin gue udah coba-coba. Cara yang gue temuin ini belum tentu works for everybody, but for me it works with my style, adalah kita belum menggunakan lubang yang di zone 2 yang di luar. Jadi dia akan airnya jatuhnya itu lebih menyeluruh. Jadi waktu belum semuanya dapat. Habis itu di pulse pour pertama kita akan di tengah. Jadi dia dari yang luarnya udah kena, habis itu di tengah kena, nanti pas yang pulse pour kedua kita di luar lagi. Oke, kita akan pakai rasio 1:14. Jadi 30 gram kopi, 420 gram air. Oke, kita belum menggunakan 3 kali lipat jumlah dose, jadi 90 gram. Untuk ini kita bisa tuang secepat atau selamban apapun, yang penting konsisten. Jadi dia airnya akan mengenang dulu, baru dia akan turun perlahan-lahan. Yang harus diperhatikan adalah kita nggak boleh tuang kebanyakan sehingga dia pindah zona. Jadi kalau kita mau di zone 2 terus, ya udah di zone 2 terus. Kalau kita mau di zone 1 yang di dalam, kita tuangnya di dalam terus. Oke, blooming 40 detik. Sekarang kita tuangnya di tengah. Sampai 210, jadi setengah dari total air. Oke. Habis itu kita tuang di zona yang di luar, zona B. Sampai ke berat yang kita mau, yaitu 420. Seperti yang tadi udah dibilang, ini nggak pengaruh kita mau tuangnya di kiri, di kanan, zigzag, spiral, karena airnya akan didistribusikan oleh si shower screen yang dari drip assist ini. Dia di 10 lubangnya itu. Oke. 420. Kita tunggu sampai seluruh airnya turun ke bawah. Kalau sudah, kita bisa lepasin. Nah, yang agak berbeda adalah kalau menggunakan drip assist ini, mungkin kita nggak bisa mempunyai bed yang kalau udah kelar nih, biasanya kalau pakai my personal way, itu kita selalu ada dome di bawahnya, antara flat atau dome, karena kita agitasi pas terakhir. Untuk ini, dia biasanya bentuknya akan sedikit concave. Maksudnya concave tuh dalamnya, tengahnya akan lebih dalam dibanding sampingnya. Ada plus, ada minusnya, tapi secara general ini akan memberikan karakter unik dari cara brew method seperti ini. Cool. Kebetulan decanter ini juga bisa berubah warna. Kalau panas dia warnanya pink, kalau misalnya dingin dia warnanya biru. Alright, let's give this a try. Mungkin kalau pakai ini bisa jadi world champion one day. Secara general rasanya mirip banget dengan normal V60 secara body, clarity, flavor. Tapi yang menarik adalah dengan menggunakan ini,
orang mau barista profesional atau home barista yang baru belajar itu bisa mempunyai lokasi drip dan flow rate yang sama. Nggak peduli dia World Barista Champion atau World Brewers Champion, nggak peduli dia ibu-ibu yang cuman iseng-iseng atau bapak-bapak yang cuman lagi hobi doang. Taruh air ke sini, turunnya akan lokasinya sama, flow rate-nya sama. Jadi itu lebih fokus ke kopinya dan alatnya dan airnya dibanding ke baristanya. Jadi human error-nya bisa dihilangkan gitu. Really cool gadget dan nggak harus ditaruh di atas V60 ini. Jadi ini bisa dipakai ke brew devices lainnya yang kalian mau. Jadi ini hanya alat untuk membantu drip aja. Cool. I'll see you on the next one.